Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimagis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun saja Anda berada. Kami hadir dalam acara Bincang Inspiratif. Di acara Bincang Inspiratif kali ini kami menghadirkan sosok tamu Syekh dari luar negeri ya, dari UK, dan didampingi oleh salah satu ustadz dari Pamulang. Alhamdulillah telah hadir di studio Ustadz Priyo Sabtu Nugroho, dan juga kami menghadirkan Syekh Hamzah dan juga Syekh Haitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Syekh Haitam, welcome to Indonesia. Syekh Hamzah, welcome to our radio station. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Priyo, Assalamualaikum pendengar. gimana? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Priyo Sabtu Nugroho ini Ustadz dari Pamulang ya Ustadz ya? Ya, saat ini sementara memang berdomisili di sana. Sementara berdomisili di sana. Beliau sebagai dai yang mendampingi tokoh-tokoh dari UK untuk silaturahim ke Indonesia, dan alhamdulillah berkesempatan untuk datang ke Studio Rasil dan menyapa ikhwan dan akhwat dalam acara kali ini. Insya Allah Ustadz akan membantu saya nih untuk dialog di Bincang Inspiratif kali ini. Ustadz Priyo bisa ketemu sama dua syekh ini, gimana ceritanya? Saya ke Ustadz dulu ya. Ya, pertemuannya sebetulnya memang qadarnya Allah. Jadi sebetulnya rancangan awalnya itu bukan saya yang duduk di sini atau memang mendampingi beliau-beliau ini. Tetapi memang semoga Allah memudahkan dan memberikan kesembuhan kepada Ustadz Dewa yang dari Dewa Putu Adi ya? Ya, beliau yang sepatutnya mendampingi, mengurus apa yang saya gantikan saat ini. Memang ini juga tiba-tiba saya dikabari, lantas ya alhamdulillah karena ini panggilan Allah, saya mau. Dan untuk agama apapun kita harus selalu siap. Disebutkan di sini Syekh Hamzah dan juga Syekh Haitam. Kalau Syekh Hamzah ini dari Sapiens Institute ya? Sapiens Institute. Rasil pernah kedatangan dari Sapiens Institute juga Syekh Muhammad Hijab from UK 4 bulan yang lalu. Mungkin sama satu organisasi kali ya. Alhamdulillah. Dan kita Ikhwan Ahwat akan berbincang dengan beliau gitu ya, dan kita nanti mudah-mudahan akan mendapatkan cerita inspirasi. Kita perkenalan dulu. Baik Ustadz Priyo, kita mungkin ke Syekh Hamzah dulu ya. Bagaimana Syekh Hamzah kira-kira ke Indonesia ini dalam misi apa gitu ya? Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu gitu, aktivitasnya apa di sana kepada kita semua pendengar Rasil. Baik, so the brother, our host brother Angga is asking about first the question goes to Sheikh Hamzah Sortis about how is your journey to Indonesia and what are the missions that you brought to us. Alhamdulillah, jazakallah for having us. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyambut kami. It's a great honor being in the most populated Muslim country. Adalah suatu kebanggaan dan kehormatan untuk bisa berada di negara dengan populasi muslim terbanyak. With a great history. Dengan sejarah yang hebat. Especially fighting colonialism. Khususnya saat melawan para penjajah. And we came from Malaysia. Dan kami baru saja datang dari Malaysia. We had certain objectives in Malaysia. Dan kita punya beberapa misi di Malaysia, tujuan. And we felt that it was important to visit Indonesia because it's a growing country concerning its development and its economy.
Dan kami rasa adalah suatu hal yang penting untuk kami juga mengunjungi Indonesia, mempertimbangkan bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang dari sudut pandang keagamaan dan ekonomi. And with that progress comes a lot of ideological challenges. Dengan banyak juga tantangan-tantangan yang bersifat ideologis. And because we at Sapiens Institute, our job is to help Muslims all around the world fight against these ideologies. Dan kami dari Sapiens Institute memiliki peran untuk berjuang untuk melawan ideologi ini, untuk membantu Muslim di seluruh dunia melawan ideologi-ideologi ini. So we felt it was very important to establish relationships and to see how we can work together so we could be at your service. Kami rasa sangat penting untuk kami membangun silaturahim, membangun hubungan kerjasama yang baik dengan Muslim di sini dan memiliki tujuan untuk bekerja dalam tujuan yang sama. And so far it's been a very interesting trip, very positive trip. We had some nice fish. We met some very beautiful brothers. Alhamdulillah. Sejauh ini perjalanan ini sangat menarik bagi beliau, Syekh Hamzah, bahwa sejauh ini sudah menikmati hidangan ikan yang khas Indonesia dan berjumpa dengan saudara-saudara Muslim yang Masya Allah tabarakallah akhlaknya dan penyambutan yang sangat baik. And finally, a good example of our relationship building and working together is that we, myself, Sheikh Haytham, Sheikh Fahad Tasneem, we're going to be delivering sessions on dealing with modernity and LGBTQ+, and these related issues at INSIST, I think it's called. It's an organization. Alhamdulillah, insyaAllah mereka akan melakukan sebuah kegiatan untuk merujuk kepada tujuan ini, melawan ideologi-ideologi seperti modernisasi dan juga LGBTQ++, dan insyaallah Syekh Hamzah dengan Syekh Haytham dan juga Syekh Fahad Tasneem akan akan hadir dalam suatu ceramah yang di suatu tempat di Jakarta, yang nanti mungkin bisa kita berikan informasi tempatnya juga, yang bekerja sama dengan satu organisasi yang bernama INSIST. And this hopefully is the first of many trips. Dan mudah-mudahan ini menjadi perjalanan yang pertama untuk banyak perjalanan-perjalanan berikutnya. Alhamdulillah. Lalu sebelum ini Syekh kesini pertama kali atau udah pernah ke Indonesia? Is it your first time to come to Indonesia? Yes, or you first have time. been visiting? First time. Sebelumnya apa yang Anda tahu tentang kali. Muslim di Indonesia? What do you know previously? What is your knowledge regarding Muslims in Indonesia? Not much. Not much. Gak banyak. So I'm learning as I'm traveling. Saya belajar sambil saya melakukan perjalanan ini. Because I like to experience the reality, not just read about the reality. Karena saya ingin mengalami yang kenyataannya, bagaimana kejadian realitasnya, bukan cuma dari apa yang bisa saya baca atau saya dengar dari media. It's like the difference between ilmu al-yaqin and haqq al-yaqin. So itu adalah perbedaan dari ilmu al-yaqin dan haqqul yaqin. Ilmu al-yaqin you're reading, but haqq al-yaqin you're experiencing it. Ya, jadi ilmu reading adalah dengan ilmu yakin adalah dengan mempelajari suatu ilmu, dan bahkan tapi kalau haqqul yakin adalah dengan mengalaminya sendiri.
Insya Allah Anda akan menemukan banyak hal di Indonesia. Insya Allah you will find so many things in Indonesia. Yang mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam dakwah. Karena that is hopefully will make us can synergy, have a good synergy in dakwah. Inshallah. Ada beberapa masalah yang tadi sudah disebutkan, di antaranya LGBTQ++. There are a few problems that's been mentioned before, like LGBTQ++. Juga perkembangan paham ateisme di kalangan anak muda dan remaja. And also the development of atheism. Atheism, yes, atheism amongst the youth. Keluarganya Muslim, tapi anaknya nggak mau kenal agama. Padahal orang tuanya itu Muslim taat. The family is Muslim, but the children doesn't want to getting know about religion. But the situation is the parent is actually a practicing Muslim. Nah, di antaranya itu. That's some of the problems. Yes. And we're here to help and learn from you. Dan kami datang ke sini untuk belajar dan membantu dan belajar bersama. Baik, selanjutnya saya akan ke Syekh Haitham dulu ya. Then he will go to Syekh Haitham. Baik, Syekh bisa tolong perkenalkan kepada pendengar, pemirsanya Rasil gitu ya. Syekh, would you please introduce yourself to the listener and the viewers of Rasil? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. My name is Haitham Al-Haddad. Just for the interest of everyone, I am originally from Gaza. Masya Allah. Beliau setelah mengucapkan salam, beliau menyampaikan bahwa nama beliau adalah Haitham Al-Haddad. Dan untuk informasi bagi semuanya, beliau berasal aslinya dari Gaza. But I was born in Saudi Arabia and I lived most of my life in Saudi Arabia. Tapi saya lahir di Saudi Arabia, Arab Saudi, dan banyak menghabiskan hidup di Saudi Arabia. Yeah, I studied with the Sheikh bin Baz and many other scholars in Saudi Arabia. Ya, beliau belajar bersama Sheikh bin Baz dan banyak ulama dari Saudi Arabia. I moved to the UK 2001. Beliau pindah ke Inggris, ke UK di tahun 2001. And I'm living there since that time. Dan beliau tinggal di UK sejak saat itu. Beside my involvement with Sapiens, I do many other projects. Di samping keterlibatan saya dengan Sapiens, saya juga melakukan banyak proyek lainnya, pekerjaan-pekerjaan lain. But I focus mainly on two things. Tapi fokus saya kebanyakannya pada dua hal. The first one is how to reform Islam in a modern context. Yang pertama adalah bagaimana mereformasi Islam dalam konteks modern, while maintaining the higher aims and objectives of Islam. To reform Islam, but maintaining the high aims and objectives of Islam. Jadi tadi untuk bagaimana mereformasi Islam dalam nuansa dunia modern seperti saat ini, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai utama dalam Islam. Because the word reform has a negative connotation that you want to change Islam. Karena reformasi memiliki konotasi yang negatif. Kebanyakan orang berpikir atau mengira reformasi itu ingin mengubah sesuatu. And Islam built the greatest civilization known to mankind. Islam membangun peradaban yang paling hebat dalam sejarah pengetahuan manusia. And we need to build Islam again now to become another great civilization in the modern context.
Dan kita sangat butuh untuk membangun Islam kembali sebagai peradaban yang hebat dalam konteks modern. So, part of what I do is to build those young people who will do this job. Jadi sebagian dari apa yang beliau lakukan, Syekh Haitham, adalah untuk membangun mulai dari generasi muda. And we do this through programs or partnership with other organizations or working with other people. We are flexible, but the aim is to build young people to be the people who are going to reform Islam and build it as a civilization, as another great civilization. Alhamdulillah. So, jadi yang dilakukan tersebut adalah dengan membuat sebuah program untuk para generasi muda, agar supaya generasi muda ini bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang akan membangun kembali, mereform keperadaban Islam yang hebat, yang besar, yang kuat sesuai dengan konteks modern. And also, I try to produce material that is supporting this aim. Dan saya juga membuat untuk sebuah materi untuk menyokong perjuangan ini. Allah Jalla wa Ala says, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ. So Allah sent messengers. So we have to have people who carry the message, and we also should have the message. So two things will insha'Allah reform this humanity or this ummah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa Allah telah menurunkan Rasulnya dengan pesan, dengan firman, yang dengan firman ini manusia itu bisa membangun peradaban sesuai dengan syariatnya. Beberapa kali dikatakan kata reform ya. Sebenarnya umat secara umum sedang menghadapi masalah besar apa saat ini menurut Several times you mentioned about word reform. So what is actually happens in the ummah? Okay. The ummah now is not a leading nation. Yes or no? Hamza, please. Yes. Yeah, we want. It's not a leading nation. Is the ummah a leading nation? No. Allah Jalla wa Ala says what? كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. We are a leading nation. We cannot be in any place other than leadership. Masalahnya adalah umat ini belum menjadi pemimpin, belum memimpin sebuah peradaban. Padahal Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kebatilan, dan tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. So the ummah is not leading. The ummah is weak. Now the ummah is weak. Yes, Hamza? Yeah. Comparatively so. Yep. The ummah is disunited. Yeah. Yeah. So we need to fix these major problems. So, jadi umat tidak memimpin, umat belum menjadi unggul, umat belum not leading, and then belum
strong, disunited, belum kuat, dan juga disunited, tercerai-berai saat ini, tidak bersatu. Ya. Tidak bersatu. Makanya kita harus, beliau sampaikan bahwa karena itu kita harus berjuang untuk membangun kesatuan dalam umat ini. So this needs Maka big kebutuhan projects. ini membutuhkan proyek yang besar, pekerjaan yang besar. This project, this needs Kebutuhan ini extensive work. adalah pekerjaan yang berkesinambungan, berkeselanjutan. This needs ta'awun, working together. Ini membutuhkan ta'awun, berjalan bersama, وتعاونوا على kerja البر bersama. والتقوى. And we believe that Indonesia is, inshallah, a country, a Muslim country, a great Muslim country that should, inshallah, take a role in reforming the ummah and making it a strong ummah. Dan kami percaya bahwa Indonesia insya Allah akan menjadi dan mengambil peran sebagai negara yang insya Allah sebagai negara Muslim yang kuat, yang bersatu, yang akan mengambil peran sebagai negara yang melakukan reformasi dalam modern konteks ini, dalam keislaman. Berarti tadi ada beberapa masalah umat ini ya. Apakah itu sepemikiran dengan Syekh Hamzah di Sapien Institute? Masalah-masalah tadi. So it's been mentioned a few times about the problem. So it means that the ummah has facing a big problem. Is it along with Sheikh Hamzah's opinion? What Sheikh Haytham said? Yes. Yeah, of course. Ya tentu saja. Apa yang Syekh Haytham katakan, Syekh Hamzah memang satu pemikiran. Lalu bagaimana umat ini bisa memulai langkah-langkah itu secara bersama? So how To for reform this tadi. ummah to begin those steps Bil jamaah bersama-sama. Okay. together? First of all, we need reforming our iman. Yang pertama kali kita perlu sekali untuk perbaharui iman kita. Iman. Secondly, we need to reform our akhlaq. Yang kedua, kita perlu perbaharui akhlak kita. Okay. Then we need to reform our da'wah to Islam. Kemudian kita perlu perbaharui dakwatul Islam kita. Okay. Then we need to reform our politics. Kemudian kita perlu perbaharui politik kita. We need to reform our media. Kita perlu perbaharui media-media kita. We need to reform our economy. Kita perlu perbaharui ekonomi kita. We need to reform our education. Kita perlu perbaharui pendidikan kita. We need to reform our legal systems and judiciary. Kita perlu perbaharui sistem hukum dan kejaksaan atau sistem hukum, Peradilan. Sistem hukum dan peradilan perlu diperbaharui. And finally, we need to reform our social life. Dan yang terakhir adalah kita perlu perbaharui kehidupan sosial kita. So these are 9 areas of reform. Dan ini semua adalah 9 area reformasi. If we reform, 9 areas of reform. If we reform them, yes, 9 area ini kalau kita reformasi, okay, inshallah the ummah will be reformed. insya Allah umat pun akan terreformasikan. But I left the 10th one, Tapi beliau tinggalkan yang nomor 10. which is, I left it because I want Muslim countries, in particular, to pay attention to it. Saya sengaja tinggalkan itu karena beliau berharap
beliau sengaja tinggalkan itu karena beliau berharap bahwa negara-negara Muslim akan lebih memperhatikan perkara yang ke-10 ini, which is administrative reform, yaitu reformasi administrasi. Administration. How do we run the country? How do we run our organizations? Management. The system. The systems. If Muslim countries don't fix their systems according to the modern and recent management styles, then they will not be able to reform themselves. Apabila Muslim, negara-negara Muslim ini tidak bisa memperbaharui cara manajemennya, sistemnya, kemudian politiknya, maka akan sulit untuk bisa mereformasi dirinya, artinya suatu negara atau umat dalam bentuk sesuai dengan konteks modern dan yang perkembangan zaman. Apakah sistem pengelolaan negara ini maksudnya seperti halnya demokrasi? Does it means the reform system means democracy? Okay. Not only democracy is one of them. Is one. But demokrasi adalah satu hal. Tetapi when you go to a country, ketika Anda pergi ke sebuah negara, you enter the airport, Anda masuk ke sebuah airport, ke bandara, you can see whether there are systems or no systems. Anda bisa melihat apakah di sana ada sistem atau tidak ada sistem. When you drive in the streets, you see, is there any good governance, good administration? Ketika Anda berkendara di sebuah jalanan, Anda akan bisa melihat apakah ada pengaturan yang baik. We Muslims love bureaucracy. We waste a lot of time and energy and resources in bureaucracy. Kita umat Muslim ini seringkali suka kepada birokrasi. Kita banyak menghabiskan waktu dan biaya untuk sibuk dalam urusan birokrasi. And you find corruption in Muslim countries more than Western countries. Dan Anda bisa temukan di dalam negara-negara Muslim ini tingkat korupsinya bisa lebih tinggi ketimbang negara-negara yang bukan Muslim atau negara-negara Barat. This, poor management destroys any organization or any society. Dan bentuk pengelolaan yang buruk ini tentu saja menghancurkan apapun organisasinya atau pemerintahannya. Ghana in Africa di is one Afrika of the top 3 countries in adalah satu dari gold. 3 negara terkuat dalam penghasilan emas. But is a very poor country. Tetapi negara itu menjadi negara yang sangat miskin. How? Bagaimana bisa? There are many reasons. One of them is corruption and poor administration. Banyak alasan yang mengakibatkan hal demikian terjadi. Salah satunya adalah korupsi dan pemerintahan yang buruk. Pengelolaan yang buruk. Sheikh Hamza travels a lot. What do you think of this conclusion, Sheikh Hamza? Yes, I agree. Syekh Hamzah banyak melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Apa yang Syekh Hamzah pikir? Menurut Syekh Hamzah bagaimana? Lalu Syekh Hamzah berkata, ya saya setuju. Even in da'wah, if there is Bahkan di no dakwah, proper management system, kalau dakwah tidak will ada not be effective. pengelolaan yang benar, dakwah tidak akan menjadi efektif. I mean, it's the system, it's the processes, it's the mechanisms, it's the structures, but you also need the people to have a vision. Definitely. You need people to have a unified vision, because you can have the best processes in the world, but if you don't have the right type of people that are unified with a lofty vision, it's not going to work.
it's a bit long. Yeah, yeah. So beliau setuju, tetapi memang di dalam suatu langkah dakwah apapun bentuknya, baik itu dalam gerak dakwah atau bernegara atau berorganisasi, tentu saja dibutuhkan bukan sekedar pengelolaan yang benar dengan pola yang benar, tetapi juga perlu juga orang yang tepat. Kalau tidak bekerja sama dengan orang yang tepat, apapun bentuknya tentu akan sulit berjalan. The right man at the right place, right? Oke, berarti kalau menyinggung orang, kita bicara human resources, SDM. Yeah, if we talk about people, means that we are talking about human resource. The people. Yes, well, that's all we have, really. Yeah. Because who creates the system, who creates the model, or in an Islamic context, who applies the system, Islamic context. who applies the model? It's the human being. Ya, karena memang itu yang kita punya. Yeah. Siapa yang menjalankan sistem? Kalau dalam konteks Islam, ya siapa yang menjalankan sistem, yang melaksanakan sistem, yang membuat tentu saja Allah. Ya, siapa yang melakukannya, yang menjalankannya, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan? Ya kita, umat manusia. Kalau mau bersandar pada Al-Quran, orang itu kira-kira karakteristiknya seperti apa? If the person wants to rely on the Quran, so how is the characteristic of the person? Well, they would be like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oh, tentu saja. Wah, mereka kan seperti sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because they asked Aisha radiallahu anha what was the character of the Prophet sallam. She said he was the Quran. He was a walking Quran. Ya, karena sahabat bertanya pada Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti apa karakternya Rasulullah? Lalu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, Rasulullah adalah Quran yang berjalan. So they mirror each other in that way. Sheikh Haytham has developed 12 principles for success in the dawah, which is rooted in the Quran and Sunnah, on how to be successful, how to have civilizational and dawah success. Jadi Syekh bicara tentang dakwah. Syekh Haytham sudah mengembangkan ada 12 principle. Yes. Yeah. Ada 12 faktor utama. Yang 12 faktor utama ini dalam membuat dakwah yang sukses. Bagaimana 12 cara atau 12 prinsip untuk bisa membuat gerak dakwah ini menjadi sukses. 12 principles to make da'wah work successful. Yeah. To make individuals, organizations, societies, Civilization. Untuk membangun, successful. Untuk itu 12 prinsip ini untuk membangun individu, organisasi, individual organization, society, peradaban, even family, masyarakat, bahkan keluarga bisa sukses dalam 12 prinsip ini. I will give one example. Yes. Saya akan berikan satu contoh. Now, one of those qualities is unity. Satu dari di antara kualitas itu adalah that as an example to ask you kebersatuan. Wallahi. The unity. It's as if you lived in here and took it out. You do live in here anyway. Yeah, I live in your mind, in your heart, and you live in my mind. May Allah bless you. Yeah. Great Inshallah. people think, the same. Okay, see. And linking that unity to administrative and management. We don't know how to manage our differences. Yeah. Yes or no? Yes. Ya, menyambung kepada administrasi dan manajemen Dan kesatuan itu kita At home, we don't know how to do it. Yes? At home, di rumah kita nggak tahu, we don't know it. Husband kita and tidak wife, bisa memahaminya. if they have differences, they will fight and then Suami dan istri divorce. ketika memiliki perbedaan, ketika mereka tidak mengetahui bagaimana pengelolaan dan manajemen yang benar, mereka akan bertengkar dan pada akhirnya berpisah. Husband and Bercerai. wife, they talk, they Suami disagree, dan istri mereka berbincang, they start mereka shouting.
terjadi tidak sepakat dan akhirnya mereka mulai saling bertengkar, teriak-teriak satu sama lain. They start shouting. Mereka This is berteriak. poor management. Dan ini bukti dari satu pengelolaan yang buruk. Our children, when Anak-anak kita ketika when they mereka disagree, they fight. anak-anak kita ketika mereka nggak sepaham, mereka berantem. How many we have like an Islamic court in England? Yeah, we have an Islamic court in England. Di UK, di Inggris, mereka ada persidang Islam, pengadilan Islam. It's not like exactly Islamic court, but like an Islamic court. Oh, ini nggak seperti ruang sidang atau pengadilan yang seperti umumnya, tetapi ya semisalnya dengan pengadilan secara hukum Islam. How many cases we have brothers and sisters are fighting over inheritance? Jadi beliau berkata bahwa ada beberapa banyak kasus yang terjadi saudara sekandung, laki-laki dan perempuan saling bersaudara ini bertengkar, berperang atas perebutan warisan. So we don't know how to manage our differences. Itu karena kita tidak tahu bagaimana mengelola perbedaan. Another example, we have 4 madhabs, yes? Contoh lain, kita memiliki 4 mazhab. Yeah. Hanafi, Shafi'i, Maliki. Sorry, Hanafi, Hanbali. Maliki, Shafi'i, Hanbali. Hanbali. Okay. These differences, these madhabs, Perbedaan-perbedaan ini, para mazhab ini, Allah wanted them to help Allah menginginkan mereka untuk membantu the humanity with kemanusiaan its diversity dengan perbedaan-perbedaan di dalamnya to flourish. untuk menghiasi, mengembangkan. So Islam will be suitable Jadi Islam akan sesuai for the Americans untuk orang-orang Amerika and for Indonesians who live in the jungle. bahkan orang Indonesia yang tinggal di dalam hutan. So we have to have diversity. Maka itu memang kita sudah wayahnya memiliki perbedaan. So diversity is an element of power. Maka perbedaan adalah sebuah elemen dari kekuatan. But because of poor management, Tapi karena pengelolaan yang buruk, this diversity perbedaan-perbedaan ini menjadi adverse or became a source of disunity and weakness of the ummah. menjadi sumber kelemahan, menjadi sumber perpecahan dalam makin lemahnya umat. Because of poor management of Karena lemahnya pengelolaan differences. dalam perbedaan. Okay, we have also Kita juga punya some minor aqidah differences. ya beberapa perbedaan kecil dalam akidah. We have Ash'ari, Maturidi, Kita punya Asy'ari, Maturidi, quote unquote Salafi, ya dalam tanda petik Salafi, Athari, Sufi. Sufi. Yes? Yeah. Look, we agree on 90%. Kita setuju dengan 90%. Okay? And 10% Tapi 10%-nya is not a real disagreement. bukan masalah ketidaksepakatan yang sebenarnya. Now, young people, even ustads in madrasas, Orang-orang muda bahkan para ustadz di madrasah, when they teach, they focus on 10%. ketika mereka mengajar, mereka fokus sama yang 10% itu. So we think that, we have different aqidah. Kita berpikir bahwa kita memiliki akidah yang berbeda. And people say, yeah, Dan akhirnya orang-orang berkata, okay, are we allowed to pray apakah kita boleh sholat behind a person di belakang orang
who has a different aqidah. Yang memiliki akidah yang berbeda. If he has a different aqidah, he will not pray. Kalau orang itu punya akidah yang berbeda, ya dia tidak akan sholat. A Hindu has a different aqidah. Orang Hindu akidahnya berbeda. Christian has a different aqidah. Orang umat Kristiani akidahnya berbeda. So they don't pray. Mereka tidak sholat. So there is no question of what praying behind them. So jadi bukan sebuah pertanyaan untuk apakah boleh sholat di belakangnya orang yang berbeda akidah. But because of poor management, Tapi karena adanya pengelolaan yang buruk itu, we use the term different aqidah. kita jadi menggunakan kalimat istilah Ya. berbeda akidah. Nah, Syekh, di kami itu ada istilah dalam dakwah persatuan, perkecil perbedaan, perbesar persamaan. So we have a term in dawah, united dawah. It says like, make the differences small and emphasis on the similarity. Exactly. Yes. Ya, tentu betul. Yes. Yeah. Okay. I'll give an example. If me and Hamza, okay, sitting, and someone look at us, he will see, are we similar or different? Coba kita lihat diri kita, apakah kita sama atau berbeda? Lihat penampilan kita, apakah kita sama atau berbeda? So we are tentu saja different. berbeda. Okay. Oke, kita berbeda. Okay. If you zoom out Oke, kalau Anda zoom out, Dia terjauh. and you see both of us, we will be different or similar? kalau Anda melihat kita berdua, kami akan terlihat sama atau berbeda. What do you think? Maybe different. Jadinya Maybe similar. You will see two people, they have kita akan melihat dua orang punya They have two kepala, hands. punya Ya. dua tangan, they have eyes, punya mata, they have legs. mereka ada kaki, Same. sama. When you zoom in, Zoom in. Ketika kita zoom in, artinya kita lihat dengan perbesar sampai beberapa kali, you see Enggak. differences. Ya. Anda akan melihat perbedaan. And leaders always zoom out when they want to judge anything. Dan para pemimpin selalu zoom out ketika mereka mau mengambil keputusan atau menjustifikasi sesuatu. I wrote this book, Saya tulis buku ini, Creed. The Creed, The Creed. agreed upon by all Muslims. The Creed yang disepakati oleh semua orang Muslim. Yeah. Inshallah, you will translate it to Indonesia. Insyaallah kita akan terjemahkan buku ini dalam bahasa Indonesia. Yeah. It includes aqidah, Dan di sini termasuk di dalamnya ada akidah, Islamic aqidah, akidah Islam that all of us agree on. yang semua Muslim sepakat. Sufis, Ash'aris, Atharis, Maturidis, all. Baik itu Sufi, Asy'ari, Maturi, semua. So why don't we teach what we agree on and leave what we disagree on? Kenapa tidak kita lebih ajarkan apa yang kita semua sepakat dan kita tinggalkan saja yang ketidaksepakatan, tidak perbedaan di antara kita. This is one of the key tools to implement unity. Dan ini adalah salah satu dari kunci utama untuk mengimplementasikan persatuan. Baik. Ikhwan akhwat, saat ini Anda sedang mendengarkan acara Bincang Inspiratif bersama tokoh-tokoh dari saya bisa katakan dari Inggris ya, Ya, dari UK Inggris. ya.
ada pendakwah di sini, seorang dai ulama Syekh Haitham dan juga Syekh Hamzah. Lalu saya ingin bertanya karena tadi banyak disinggung tentang United Islam. Satu ayat, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, kita ingin memahami itu dari yang sudah dijelaskan tadi. Berpegang teguhnya saat ini tuh seperti apa kaum muslimin? So the host has asked a question about the one ayah, the verse that wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. So we have to hold on tight in the rope of Allah and don't be scattered, don't be disunited. So what is the real meaning of this hold on tight? Syekh Hamzah kan. Yeah, so it's holding on to the Quran. Syekh Hamzah berkata, ya tentu saja berpegangan teguh pada Al-Quran. And the Quran tells us what to believe in, and it's explained by the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengajarkan kita apa yang wajib kita imani dan bagaimana mengikuti perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And it's to affirm the 6 pillars of Iman. Dan berpegang teguh pada rukun iman. It's as simple as that, especially for the awam. Ya, sesederhana itu, khususnya kepada orang awam. Because these debates that we have regurgitated, karena debat perkara hal ini yang sudah berlarut-larut, these were scholastic debates. Dan ini debat yang sifatnya tuh scholastic. And we've made these scholarly debates as if it's a mainstream discussion amongst every single Muslim. Kita membuat debat yang seharusnya ada pada tatanan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu di bidangnya, menjadi ajang debat kusir di kalangan awam, kalangan orang umum yang tidak memiliki dasar ilmu di dalamnya. But most Muslims affirm the 6 pillars of Iman. They want to worship Allah. They love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They believe in the Akhirah, and so on and so forth. Tapi kita sebagai seorang Muslim yang berpegang teguh kepada rukun iman, ia mencintai Rasulnya, ia menyembahnya kepada Allah, dan seterusnya. And I believe this ayah is connected. I think previously is the ayah about coming together and giving da'wah. Yeah. Is either before or after, Sheikh? Before, actually before and after. Before and after, yes. Yeah. Jadi, And after وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Yes. So this ayah is in between ayat of da'wah. Jadi ayat ini adalah ayat yang tampilnya itu di antara ayat tentang ajakan untuk berdakwah. And Allah is telling us what will give us success. Allah sudah memberitahu kepada kita apa yang memberikan kita kejayaan, kesuksesan. If you remember, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. They are the ones who attain success. Who? Those who basically come together from the ummah and they call to the good. Yeah. They command the ma'ruf, they forbid the munkar, and they are the ones who attain success. So dawah is also a unifying element. Definitely. Because when you know who the enemy is, the differences are not as big as you think. Right? Yep. Just like Salahuddin Ayyubi, when he was fighting the enemies, you had all the Muslims coming together. Yeah. They didn't ask before you come to the army, are you Athari, are you Maturidi? Khalas, yani. Yeah. You know, there are bigger fish to fry. Yes. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahwa ayat ini firman Allah ini, kalau kita ingat dalam ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang memperoleh kejayaan. Siapa orang-orang yang memperoleh kejayaan ini? Dan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang menyeru kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan mengajak manusia untuk bersama-sama. Jadi mereka yang mengajak, artinya orang-orang yang berdakwah inilah orang-orang yang akan memperoleh kejayaan. Kalau kita ingat kisah waktu Salahuddin Al-Ayyubi bekerja sebagai umatnya Rasulullah SAW,
Dia tidak bertanya kepada umat, kamu Salafi, kamu Taridi, apa kamu mengikuti Asy'ari atau kamu adalah apa. Semuanya umat Rasulullah maka mengajak kepada satu kebersamaan. Maka dakwah ini adalah satu langkah untuk menyatukan umat. Itulah dakwah. Oke. Tapi ada satu fakta ataupun kenyataan. But there's one fact or reality di sebagian umat, in certain ummah, semakin dia memegang erat the more they are holding tight to the Quran, semakin berpecah belah. The more they seems to be divided. Ini salahnya di mana? Gitu? So what is wrong? Which one? What is the mistakes among them? Okay, good question. Ya, ini satu pertanyaan yang bagus. No, they are not coming to the reality of the Quran. Karena mereka tidak mendatangi kebenaran daripada Al-Quran. Yeah. So the Quran is not purifying their hearts as it should be. Number one. Quran tidak mensucikan hati mereka sebagaimana mestinya, itu yang nomor satu. Number two, they are not understanding Quran carefully. Dan nomor duanya, mereka tidak memahami Al-Quran secara hati-hati. Number three, they are not contextualizing what they understand. Dan mereka tidak memiliki pemahaman secara kontekstual. These are the three main reasons. Ini adalah tiga alasan utama. They look as if they are coming to the Quran. Mereka tampak seperti mereka itu mendekat kepada Al-Quran. But in reality, no. Tapi pada kenyataannya tidak. And this is the power of Islam. Dan ini adalah kekuatan dalam Islam. It's the power of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That he had all of these fighting tribes and he unified them. Ketika itu kabilah-kabilah di Makkah itu mereka saling berseteru satu sama lain dan Rasulullah itu berhasil untuk menyatukan mereka. Not only that, bukan cuma he itu. had very different individuals amongst his Sahaba. Bukan sekedar itu saja, bahkan beliau memiliki karakter, sikap, temperamen yang berbeda-beda dari kalangan para sahabat. And he was able to unite their hearts. Tapi beliau berhasil untuk mempersatukan hati-hati mereka. In actual fact, unity between two key tribes was a key success for Islam. Unity between two key tribes, the Aus and Khazraj. They were fighting for like nearly 150 years. Yes. And then no one could solve them. Even Allah says in the Quran, no one could have brought them together. Ya, jadi sebagai satu fakta kunci bahwa bersatunya dua kabilah yang suku Arab yang berseteru selama ratusan tahun bersama Rasulullah itu bersatu di bawah naungan Rasulullah SAW. Ini menjadi satu hal yang luar biasa, menjadi satu pedoman untuk kita bahwa untuk mempersatukan umat ini ikut Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki cara yang hikmah. And they became the Ansar. Dan mereka menjadi kaum Ansar, mereka kaum yang menolong. And we know how critical they were. We know how important they were for the growth of Islam. Dan kita tahu bagaimana pentingnya kaum Ansar dalam perkembangan Islam zaman dulu. So this is a small example to show the unifying force of Islam. Dan ini sebagai satu contoh sederhana tentang kekuatan yang menyatukan Islam. Wait. Look at this. Indonesian. Yes. From Palestinian, from Gaza, brought up in Saudi, studied all over the world, and even in Sudan. You have this British guy whose parents are Greek, Indonesian brother. This is proof as well. Yes. Oh, kalau kita bisa lihat di studio ini ada orang Indonesia, ada
Syekh Haitham yang berasal dari Gaza, Palestina, lahir di Arab, besar di Arab, belajar ke seluruh dunia, bahkan sampai Sudan. Dan Syekh Hamzah sendiri adalah orang Inggris yang kewarganegaraan Inggris, tetapi memiliki akar keturunan dari Yunani, dan di sebelahnya juga ada orang Indonesia. Ini sebagai satu contoh dari persatuan, dari kesatuan itu. And let's be honest, even if people see these differences as big differences, there is a time and place to discuss those differences in a particular way. Ya, kalau kita, mari kita jujurlah bahwa kalau kita melihat perbedaan kecil itu sebagai suatu masalah yang besar, maka akan perlu satu momen tersendiri untuk berbicara tentang hal tersebut dengan cara-cara tertentu. Because when you look at it analytically, ketika Anda melihatnya secara sudut pandang analisis, these discussions, even if they were heated discussion, was amongst the security of the Islamic power and governance. Ya, meskipun diskusi ini konon menjadi satu diskusi yang memanas, tetapi ini berada di dalam lingkungan yang terkontrol, dalam kontrol Islam. Where Islam had ideological dominance. Ya, where or when? It's when Islam had ideological dominance. Ketika Islam memiliki dominasi ideologi. Yes. Now we don't have that. Ya, sekarang kita nggak punya itu. Jadi ketika Islam dulu memiliki kekuatan ideologis, diamalkan oleh seluruh umat, walaupun diskusinya memanas, tetap saja bisa tenang, tidak akan terjadi perpecahan. Dulu para sahabat dan tabi'in memiliki hal tersebut, tetapi umat akhir zaman ini tidak. So we don't have the luxury. Ya, kita tidak memiliki dalam tanda petik kemewahan tersebut. You know, you have the atheists attacking our youth, the liberalism attacking our youth, humanism attacking our youth, all of these isms, and we think we live 500 years ago that we could discuss these issues in that way. I'm not saying don't discuss it, but I'm saying analyze your context. Oke. Jadi beliau berkata bahwa sekarang kita sudah diserang dengan berbagai macam isme atau pola pikir atau paradigma yang ateisme, sekularisme, liberalisme, dan berbagai isme-isme yang sekarang sudah mencuat di zaman kita sekarang, yang pada akhirnya menjadi perbincangan topik hangat untuk didiskusikan. Kita kalau berpikir bisa membicarakan hal tersebut sebagaimana 500 tahun yang lalu, tentu tidak bisa kita lakukan sekarang karena situasi kita sudah berbeda. Jadi ini saya terjemahkannya kontekstual ya, kalau tekstual agak repot nih. Jadi konteksnya saja gitu. Nah, jadi sekarang tidak bisa kita lakukan itu, tetapi beliau tidak mengatakan jangan diskusikan hal ini, tetapi pikirkan lagi konteks dari pembicaraannya. Kalau kita memahami konteks dari pembicaraannya, maka silahkan. Kita tadi menyinggung juga tentang bagaimana menyatukan hati kaum muslimin kan. Apakah ini we mention about how to unite the hearts of Muslims? Apakah ini yang paling bisa kita lakukan ketika jarak memisahkan, teritori juga membatasi masing-masing negara, tapi kaum muslimin ini bisa disatukan hatinya. Nah, lalu bagaimana menyatukan hati itu? So is it like this is what we can do? Even though in spite of we are having so much, we've been separated 1,000 miles away. So, but still we are united. So how to unite the hearts of Ummah? We need a number of things. First of all, we need to fix our education system. Kita membutuhkan beberapa cara. Yang pertama, kita perlu memperbaiki sistem pendidikan kita. Especially the religious education.
khususnya pada pendidikan agama. So the religious education should focus on what we agree on rather than what we disagree on. Jadi sistem pendidikan itu sebaiknya lebih fokus kepada hal-hal yang kita sepakati daripada terus hal-hal yang tidak disepakati sehingga menimbulkan perbedaan. Islamic education, Pendidikan Islam, we need to teach humanities and management. kita perlu mengajarkan tentang kemanusiaan dan pengelolaannya. Because teaching humanities help widen the mind. Karena mengajarkan tentang kemanusiaan membantu kita untuk membuka pikiran dan sudut pandang. So this is the educational system. Ini adalah pendidikan dan sistemnya. We need also to reform our akhlaq. Dan kita juga perlu memperbaharui, mereformasi akhlak kita. See, Allah Jalla wa Ala says in one ayah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada satu ayat, قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني language makes what shaitan comes and disunites us. Dalam firman Allah tersebut bahwa bahasa adalah satu cara syaitan untuk hadir dan memecahkan kita, memecah belahkan kita. We need our leaders and imams to stop talking against others and promote unity. Ya, kita butuh para pemimpin dan para imam, ya ulama yang dimaksud imam di sini, untuk tidak lagi berbicara tentang perbedaan dan keperpecahan, tetapi terus bicara tentang bersatunya umat. These are some. Ini adalah beberapa steps dari langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ada tambahan dari Syekh. Do you have something to say from Syekh Hamzah? Just to add, I would say that Sekedar menambahkan, saya a lot of the attempts to disunify the Muslims, saya pikir banyak even within the same school of creed. So when people want to disunify even within the same school of creed, so ketika orang banyak mau membuat perpecahan dengan berbedanya sudut pandang atau pepilihan dalam berakidah, this is not an ilmi issue, it's a nafsi issue. Ini bukan masalah ilmu atau ilmu, tetapi ini masalah perorangan. Yeah, it's the ego. Orangnya. It's ego. Yeah. I see this a lot. They want their gang to be right. I'm right, you're wrong. It's just kibr. Ya, ini mereka merasa saya yang benar, dia salah, saya yang paling benar, saya yang paling benar. Ini adalah satu kesombongan. And kibr is not solved with ilm necessarily. Kibr atau kesombongan ini nggak selalu diselesaikannya tuh dengan ilmu. It needs something else. Itu membutuhkan hal yang lain. So we have to work on the qalb. Jadi ini kita perlu bekerjanya dengan qalb, Because hati. the qalb, the taqallub is wavering. Karena qalb, hati itu taqallub, dia selalu berubah, And it has fitan. bergoyang, dan dia harus fitan. Yeah, shahawat, shubuhat. Dia ada berbagai fitnah, berbagai ujian di sana berupa syahwat dan syubhat. And it has diseases Dan banyak penyakit-penyakitnya, like hasad seperti iri dengki, and kibr. kesombongan. So they need to engage in the correct sciences to solve what's happening here. Ya, perlu Like dilakukan dhikr satu and langkah Quran. nyata untuk bisa
mengelola hatinya itu, yakni dengan Quran, and dhikr and so on and dengan so forth. baca Quran, dengan zikir, dengan But the number sholat one dan thing, sebagainya. the number one thing, Tapi yang paling penting, if you want to change yourself, you have to be with good people. yang nomor satu yang paling utama, yang paling penting adalah jika Anda ingin mengubah diri Anda, bahwa Anda perlu bergaul atau berkumpul dengan orang-orang yang bagus juga, orang yang baik, Yes. yang lebih baik. And this is my view. I see that a lot. It's just a nafsi issue. So, inilah sudut pandang dari Syekh Hamzah bahwa ini sudah sering That's why terjadi. Ini masalahnya masalah I never individual. discussed this topic Nah, theologically. makanya secara hal ini beliau nggak pernah mendiskusikannya. Because most of the people, it's just a nafsi issue. Karena kebanyakan dari manusia masalahnya adalah masalah pribadi. Not everyone. Some people are genuine and they want to learn and have discussion. But most of people who attack and they say this and say that, it's a nafsi issue. Ya. Or a social issue. Yeah. Jadi Because they have kebanyakan their orang gang, yang Yeah. saling serang menyerang itu kebanyakan masalahnya bukan pada ilmunya, tapi masalahnya pada nafsunya, pada dirinya. Masalahnya memang pada dirinya, pada ego orang tersebut. Yeah. So, we have to analyze this, Allah make it easy and unite our Semoga Allah hearts. membuat ini semua jadi lebih mudah dan Allah memudahkan hati-hati kita untuk bisa And you know what it is? menerima We, kenyataan. we don't have true love for each other sometimes. Dan Anda tahu bahwa terkadang kita ini tidak memiliki kasih sayang yang sebenarnya satu sama lain. And Nawawi, may Allah have mercy on him, Dan sekarang loving for your Nawawi, brother, Syekh Nawawi, loving for your brother what you love for yourself is to be committed to the goodness and guidance. Syekh Nawawi berkata bahwa dalam karyanya bahwa hadis dari Rasulullah SAW, cintai apa yang kau cintai untuk dirimu, untuk saudaramu. Jadi love for your brothers, what you love for yourself. Yes. Sukai apa ya untuk saudaramu, apa yang kamu sukai untuk dirimu, yang paling kamu suka. Berikan untuk saudaramu apa yang paling kamu suka. Kira-kira seperti itu artinya. Dan ini menjadi satu tuntunan dari yang dipakai oleh Imam Nawawi bahwa untuk bisa menyatukan. And this also means you are committed to the spiritual well-being. Dan ini juga artinya ini untuk membangun kesejahteraan rohani dari seorang individu. The iman. So take the Sahaba for example. Oke, contoh ambil para sahabat. When the prohibition of khamr, of alcohol came, ketika larangan terhadap arak, tuak dan semisalnya datang, those who had alcohol in their mouth, they spat it out. Mereka yang masih punya ada minum dan alkohol itu, minuman keras itu masih di mulutnya, mereka langsung muntahkan. And they poured it down the streets. Dan mereka buang sisanya di jalan-jalan. But there was a Sahabi in the masjid. Dan para sahabat yang berada di masjid. And he asked, what about our brothers who recently died and they still have alcohol in their stomachs? Dan orang sahabat yang di masjid ini bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang baru saja meninggal, tapi dalam perutnya itu masih menyimpan si minuman keras ini. This shows that they were concerned about the spiritual well-being of their brothers. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu peduli dengan kesejahteraan atau kebaikan dari keadaan spiritual saudara-saudaranya. But sometimes we want to be right and we want them to be wrong. Tapi kadang-kadang kita pengennya tuh kita yang benar, orang lain itu salah. Which is not the way of the pious masters. Like Imam Shafi'i said that when he has a discussion with someone, he wishes the truth to come from the mouth of his
opposition. Masya Allah. That's Imam Nawawi. No, sorry, Imam Shafi'i. Imam Syafi'i. Yes. Nah, maka itu ketika Imam Syafi'i ini menunjukkan sebagai satu teladan bagi kita bahwa ketika untuk menyampaikan suatu kebenaran itu, Imam Syafi'i ini ingin suatu kebenaran ini keluarnya itu dari lisan justru lawan bicaranya. So that's why a lot of it's to do with love. We have to learn to love each other like the Sahaba did. Maka itu kita harus saling mencintai dan kita harus belajar untuk bagaimana mencintai sebagaimana para sahabat saling mencintai dulu. And the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, That you won't enter the garden until you believe. Anda tidak akan masuk ke surga sampai kamu beriman. And you won't believe until you love one another. Dan kamu tidak termasuk beriman sampai pada kamu mencintai satu sama lain, mencintai saudara. A lot of these things are social and psychological, not just intellectual. Dan ini adalah suatu ajaran yang sifatnya adalah psikologis, bukan sekedar sosial. Psikologis. Psychologist is psychological, it's psychologis. Psychologist. Psikologis. Psychologis. Psychological, psikologis. Psychologis. Okay. Baik, ini sayang sekali ya waktu kita sudah habis ini di acara Bincang Inspirasional ini. Makanya saya akan ke satu pertanyaan terakhir ya Ustaz ya untuk para syekh. Kita sudah singgung masalah tadi problem of ummah, lalu juga kita bicara tentang persatuan, sampai akhirnya ada satu masalah utama adalah hati-hati para kaum muslimin. Ada satu cara bagaimana supaya hatinya menyatu, persatuan bisa mulai digalakan. Ada satu kata ulama tuh silaturahim. Yes. Apa pendapat dari Syekh Haitami, Syekh Hamzah tentang makna silaturahim? Dari orang UK datang ke Indonesia yang sangat jauh dengan berbagai macam bahasa yang berbeda, menemukan atau mempertemukan silaturahim itu bagaimana maknanya bagi para syekh ini? Do you understand? So the host, Brother Angga, has asked about that we are sitting here together from different countries, nations, and background in the one word of silaturahim. So the question is, what is the meaning? What is the meaning of what is silaturahim means for you? Yeah. See, there are three directions: the spiritual, the heart, the physical, the tongue. Yeah, the heart should be clear from enmity and hatred. Yes, the limbs should do something to do salat al-rahim, to go and visit, to give a gift. Yeah, and the tongue should not use bad words. In fact, should replace them with good words. Jadi ada tiga arahan, ya, tiga arahan untuk mengenai silaturahim ini. Ya, ada lisan, lidah, kemudian tangan dan kaki, kemudian hati. Hati di sini harus bersih dari iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya, agar supaya ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Dan indera tangan dan kaki ini kita gunakan. Indera tangan dan kaki digunakan untuk mengunjungi. Kaki melangkah, tangan melaksanakan memberi. Kaki berjalan mendatangi, tangan datangi untuk memberi. Kemudian lidah, supaya lidah ini tidak dipakai untuk berkata-kata kalimat yang buruk, yang menyakiti perasaan saudaranya, tetapi digantilah kata-kata yang dihasilkan oleh lidah ini
menjadi kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan para orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi 3 hal utama ini yang menjadikan silaturahim itu menjadi bermakna. Itu dari Syekh Haitham. Jazakumullah khairan. And from Syekh Hamzah? Yeah, I mean, of course, what Sheikh said, but also it reminds me of, you know, Allah subhanahu wa ta'ala says that He named the womb after His name, Rahamim, yeah, the root. And this just reminds me of how merciful Allah is. Allah's mercy, love and mercy, loving mercy is greater than a mother's love. So, Because when you reflect on a mother's love, you should think, subhanallah, who created the mother and her love and her ability to love? So, Syekh Hamzah menjawab bahwa ini mengingatkan beliau tentang bahwa bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama sebuah organ di tubuh manusia, wanita ini dari salah satu dari namanya, Rahim. Jadi Rahim itu diambil dari nama Allah. Begitu kasih sayangnya Allah kepada manusia, bahkan namanya dijadikan sebutan untuk sebuah organ di dalam tubuh seorang ibu. Nah, ketika ibu mencintai anaknya, subhanallah, di sini Syekh Hamzah berkata bahwa ketika ibu mencintai anaknya, di sini ada yang menciptakan si ibu yang bisa mencintai bayi dan memberikan rasa cinta di dalam sanubarinya si ibu kepada anaknya. Dan inilah cinta dari Allah kepada yang menjadi satu hal yang sangat indah bagi beliau. Which reminds me of the hadith of the Prophet ﷺ when he said to the Sahaba about this woman who found her child and started suckling her child. And he said, would this mother allow the child to be thrown into the fire? And the Sahaba said, no, if she could stop it, she wouldn't. And the Prophet said, Allah has more mercy, more rahmah for His servants than a mother has for her child. Ini mengingatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ketika ada seorang ibu yang menggendong anaknya dan ditanya apakah ibu ini tega membuang anaknya ke kobaran api yang menyala, tentu saja orang bilang tidak. Dan Rasulullah SAW saat itu bersabda bahwa kasih sayang Allah itu lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jazakallah host. Allah bless you. Masya Allah, Masya Allah. Sebagai penutup, closing statement mungkin dari Syekh, apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar singkat? Yeah, they asked the closing statement, just a simple closing statement from both of you. Simple closing statement. For the listeners and the viewers. Be optimistic, my dear brothers, my dear sisters. Islam, inshallah, will flourish. And as the Prophet ﷺ said, that Islam will penetrate every single corner of this universe. But we need to see what we do to make Islam a universal, a global reality. Masya Allah. Syekh Haitham memungkaskan dengan pernyataan penutupnya, pesan penutupnya adalah tetap optimislah saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketika Islam, insya Allah, dengan izin Allah, Islam akan bersemi. Cinta akan hadir di setiap tempat. yakni Islam akan hadir di setiap tempat di muka bumi ini. Di setiap sudut di muka bumi akan hadir Islam di sana. Tetapi kita perlu lihat apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadikan Islam ini bisa hadir di seluruh permukaan bumi. Sehingga cinta Allah ini wujud sebagai satu realita yang nyata. Syekh Hamzah? Just what Allah says in Surah Al-Baqarah, Allah says, indeed, His help
His victory is close. Qareeb. That's all we have to remind ourselves. It's as simple as that. Allah makes it clear. Allah says this when He talks about very great suffering. And I think in Surah Al-Baqarah verse 214, 215. When He talks about, do you think you're going to go to Jannah without being tested? The people before you were tested and shaken so much that even the Prophet and the companions said, when is the help of Allah coming? Allah says, indeed. His victory, His help is close. So there's always a connection between tests, trials and calamities, and around the corner is the help of Allah. Allahu Akbar. So, ini pernyataan penutup yang sangat powerful ya. Bahwa si Hamzah ini mengingat dalam sebuah firman Allah di surah Al-Baqarah kira-kira 213-214 ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya pertolonganku, kemenangan dan pertolonganku itu sudah dekat. Dan ayat ini turun ketika Rasulullah dan para sahabat ini berada di dalam kesusahan yang sangat luar biasa. Sehingga para sahabat ini sudah teriak, kapan pertolongan Allah itu hadir? Kapan adanya ini? Allah mana ini pertolongannya? Ini kami ini sudah begitu menderitanya. Dan turunlah ayat bahwa Allah berfirman, sesungguhnya pertolonganku dan kemenangan itu sudah dekat. Maka ketika ayat ini turun, maka sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah mentok, luar biasa mentok, utang di mana-mana belum lunas, luar biasa apapun keadaan kita, dan ternyata dengan mudah Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah full berserah kepada Allah, datang pertolongannya. Tentu kita semua pernah merasakannya. Udah mentok banget, udah nggak ada lagi, kayaknya nggak ada jalan keluar. Sepertinya sudah, udah nggak tahu lagi apa. Pasrah kepada Allah. Allah firmankan, sesungguhnya kemenangan dan pertolonganku itu dekat. Dekat. Masya Allah. Takbir, Allah Akbar. Masya Allah. Ikhwan akhwat, bincang inspiratif yang sangat menginspirasi. Nah, tapi tadi kalau nggak ada Ustadz Priyo kayak kita nggak bisa nih. Jazakallah Ustadz ya. Jazakallah Syekh, jazakallah khair. Jazakallah khair Syekh. Ustadz juga jazakallah ya. Semoga apa yang kita angkat di bincang inspiratif kali ini dapat menginspirasi Anda, ikhwan dan akhwat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Ustadz juga gitu ya. Saya undur diri, di kameramen ada Neza dan juga ada anak yang sedang magang ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.